Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hendrik, NIM 2522173 dari PT IKE. Ingin menyelesaikan UTS yang diberikan oleh Pak Rian. Naik ke videonya. Bab 1. Basis data adalah gudang atau markas atau tempat berkumpul atau tempat bersarang. Sedangkan data adalah referensi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek atau manusia, benda, kejadian, dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, serta simbol atau kombinasinya. Basis data adalah kumpulan dari item yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu yang tersimpan di hardware komputer dan dengan software digunakan untuk melakukan manipulasi data dengan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama perangkat keras. Perangkat keras sering disebut dengan hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder hard disk. Yang kedua, sistem operasi atau sering disebut operating system, merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer. Yang ketiga adalah basis data atau database. Sebuah basis data atau database dapat memiliki sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan dan diakses seperti file atau tabel. Yang keempat, manajemen sistem atau DBMS. Software yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang kelima, pemakai atau user. Pemakai dapat berinteraksi dengan basis data. Yang keenam, aplikasi atau perangkat lain. Selanjutnya adalah tujuan dari basis data. Yang pertama, untuk mengatur data, mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam mengambil kembali. Yang kedua, agar tidak ada duplikasi data sehingga konsistensi data mudah dijaga. Yang ketiga, agar dapat terintegrasi. Yang keempat, agar data tidak tergantung pada program aplikasi. Yang kelima, agar data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Yang keenam, dapat diterapkan standarisasi. 9, informasi selalu muktahir. Yang selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Selanjutnya, menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah manfaat dari sistem basis data. Pertama, kecepatan dan kemudahan atau speed. Memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan atau manipulasi terhadap data dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, kebersamaan pemakai stability. Pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Yang ketiga, pemusatan. Kontrol data atau kontrol. Data yang dapat menjadi terpusat pada suatu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Yang keempat, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Tidak hanya redundansi data sehingga efisiensi atau optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Yang kelima, keakuratan atau akurasi. Pemanfaatan atau pengodiannya dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan beberapa dengan yang lain. Sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada data sama dalam penyimpanan. Yang keenam, ketersediaan atau availability. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Yang ketujuh, kelengkapan atau competences. Data yang diinput ke dalam sebuah basis data memiliki ruang yang sangat besar, sehingga
dapat dimasukkan dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Yang ke-8, keamanan atau sering kita sebut sebagai security. Adanya password setiap pemakai base data, kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data yang penting atau data biasa. Yang ke-9, kemudahan dalam pembuatan program atau aplikasi baru. Data yang disimpan dapat diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga dan terpeliharanya data. Yang ke-10, user view. Pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Selanjutnya adalah resiko pemakai base data. Yang pertama, perlu personel khusus. Yang kedua, perlu perangkat lunak, bahkan perangkat keras khusus. Selanjutnya, perlu backup eksplisit. Yang keempat, konflik pada data yang dipakai bersamaan. Selanjutnya adalah operasi dasar base data. Yang pertama, pembuatan base data. Yang kedua, penghapusan base data. Yang ketiga, pembuatan file tabel. Yang keempat, penghapusan file atau tabel. Yang kelima, pengubahan tabel. 6, penambahan data. Yang ketujuh, pengambilan data. Yang ke-8 tuh penghapusan data. Selanjutnya adalah Database Management System atau DBMS. DBMS adalah sistem pengorganisasiannya dan pengolahan database pada komputer. Sistem ini dirancang untuk mampu melakukan berbagai data dengan beberapa referensi data yang sama. Terobosan dari DBMS adalah Relational Database Management System atau RDBMS yang mengorganisasikan data dalam suatu struktur dan memaksimalkannya. Berbagai cara serta menghubungkan antar kumpulan data yang tersimpan dalam database. Terobosan berikutnya adalah Distributed Relational Database Management System DR atau kita singkat DRDBMS. Dengan DR memungkinkan informasi berada pada baris data di lokasi yang berbeda atau didistribusikan dan diferensiasi silangkan, diperbaharui dan akses dari semua lokasi seolah-olah data tersebut berbasis data tunggal dan terpusat. Ada banyak perusahaan yang menawarkan DBMS itu sendiri, seperti Oracle, MySQL, Microsoft Access, MySQL Front, SQLite, dan semacamnya. Fasilitas yang ada pada DBMS. Yang pertama, define. Fungsi untuk melakukan spesifikasi tipe data, struktur, dan constraint data yang akan disimpan dalam base data. Yang kedua tuh, construct. Fungsinya untuk melakukan proses penyimpanan data ke dalam beberapa media, penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS. Yang ketiga, manipulate. Fungsinya untuk melakukan query atau memanggil data, update data yang menghasilkan laporan yang berasal dari base data. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan base data dengan DBMS. Secara artian, keduanya sangat berbeda. Jika base data adalah data, rekor dari data-data, sedangkan DBMS adalah aplikasi untuk mengolah data atau rekor tersebut, dan juga untuk menambahkan data, menghapus data, dan mengubah dan serta menampilkan database itu sendiri. Komponen DBMS. Yang pertama, hardware atau perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem kegunaan DBMS itu sendiri. Yang kedua ada software. Perangkat lunak di sini adalah DBMS. Yang ketiga itu prosedur, instruksi dan pengaturannya yang mengatur desain dan penggunaan database. Selanjutnya elemen utama atau DBMS. Ada beberapa elemen dari database manajemen sistem. Yang pertama tuh data pengguna, metadata. Yang ketiga tuh indeks. 4, metadata aplikasi. Selanjutnya pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama tuh faktor teknis, faktor ekonomi, faktor politik, organisasi. Yang ketiga selanjutnya faktor teknis. Faktor teknis jenis-jenisnya terstruktur, penyimpanan dan jalur akses yang mendukung, DBMS, pemakil, dan lain-lain.
Yang kedua, tipe antarmuka dan programmer. 3. Tipe bahasa query. Faktor ekonominya yakni biaya penyediaan perangkat lunak, biaya pemeliharaan, biaya penyediaan perangkat keras, biaya konversi dan pembuatan database. Selanjutnya, biaya untuk personalia, biaya pelatihan, biaya pengoperasian, biaya untuk personalia, biaya pelatihan. Selanjutnya, pengoperasian arsitektur basis data dibangun menggunakan format paket, yaitu DDL dan DML. DDL data definisinya merupakan satu paket bahasa DBMS yang berguna untuk melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh perintah DDL misalnya create table, create index, alter table, dan drop view serta drop index. Yang kedua, DML, Data Manipulation Language, merupakan paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya. Dalam model data yang tepat dengan DBML yang kita dapat, yang pertama itu mengambil informasi yang tersimpan dalam basis data. Yang kedua, menyisipkan informasi baru dalam basis data. Yang ketiga itu menghapus informasi dari tabel. Terdapat dua tipe DML, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakai untuk mengspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa prosedural adalah database, POC-based, POC-Pro, dan prosedural membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data, apa yang dibutuhkan tanpa harus tahu bagaimana cara mendapatkannya. Contoh bahasa non-prosedural adalah SQL atau Structured Query Language atau KBE, Query by Example. Contoh perintah DML misalnya insert, select, update, dan delete. Tipe file DBMS ada beberapa tipe. Ada beberapa tipe file dari database management system. Tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS. Yang pertama, file induk atau master file. Yang kedua, file induk acuan, reference master file. File induk yang rekornya relatif statis, jarang berubah nilainya, misalnya file daftar gaji, file mata kuliah. Selanjutnya, file induk dinamik atau dynamic master file. File induk yang dinilai dari rekornya sering berubah atau sering dimuntakhirkan atau update sebagai hasil dari suatu transaksi. Misalnya, file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Yang kedua, file transaksi, transaction file. File ini bisa disebut sebagai input, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi, misalnya file penjualan yang berisi data hasil transaksi penjualan. Yang ketiga, file laporan atau report file. File ini bisa disebut sebagai output file, yaitu file yang berisi informasi yang akan ditampilkan. Yang keempat adalah file sejarah atau history file. File ini bisa disebut sebagai file arsip atau archival file, merupakan file yang berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi masih disimpan sebagai arsip. Yang kelima itu file pelindung atau backfoot file. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Bab 2-nya adalah basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Basis relasional menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Untuk menerapkan sebuah basis data yang terdiri atas jumlah tabel yang saling berhubungan, dibutuhkan perangkat lunak atau software yang khusus. Perangkat lunak ini disebut sebagai sistem pengelola basis data. Keunggulan basis data relasional. Yang pertama, bentuknya itu sederhana.
Yang kedua itu mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Yang ketiga, tidak. Selanjutnya adalah istilah dalam bahasa data relasional. Yang pertama, relasi. Sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua itu atribut. Kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga adalah tuple, baris pada sebuah relasi. Yang keempat, domain atau kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima itu derajat atau degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Relational case. Selanjutnya adalah relational case. Ada beberapa macam relational case. Di antaranya adalah super case. Adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris dalam tabel relasi. Yang kedua, candidate case. Adalah relasi mungkin mempunyai lebih dari satu case. Masing-masing disebut sebagai candidate case. Yang ketiga, primary. Primary key adalah kandidat key yang dipilih sebagai pengidentifikasi unik untuk sebuah tabel relasi. Yang keempat itu alternate key adalah sebuah skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjuk ke primary key dari relasi lain. Atribut ini disebut sebagai valid key. Relational integrity rules. Yang pertama itu null. Null nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua, entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol. Yang ketiga, referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer pada domain bersangkutan. Selanjutnya adalah bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bahasa formal. Bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contoh, yang pertama itu aljabar. Aljabar relasional. Yang kedua, kalkulus relasional. Yang ketiga tuh selanjutnya yang kedua, komersial bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau user friendly. Contohnya ya Quell, berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang kedua tuh KBE, berbasis pada bahasa kalkulus relasional. Yang ketiga SQL, berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar. Selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki atau membangun dengan model data relasional dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Tujuan dari normalisasi ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menghilangkan kerangkapan data. Yang kedua tuh untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah pemodifikasian data. Proses normalisasi, di mana proses normalisasi ini ada dua langkah. Yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Tahap selanjutnya adalah tahap normalisasi. Tahapan dari normalisasi. Yang pertama, bentuk tidak normal. Yang kedua tuh bentuk normal pertama atau 1NF. 3 bentuk normal kedua, 2NF. Bentuk normal ketiga, 3NF. Bentuk normal Boyce-Codd atau BCNF. Bentuk normal keempat atau 4NF. Bentuk normal kelima. Selanjutnya, ketergantungan fungsional
Ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan atribut atau sebuah relasi. Sebuah atribut dikatakan functionally dependensi pada lain jika kita menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Simbol yang digunakan adalah tanda panah atau ke kanan. Tanda panah ke kanan untuk mewakili fungsional dependensi. Tanda panah ke kanan dibaca secara fungsional yang berguna untuk menentukan. Bab 3 adalah siklus hidup perancangan basis data. Perancangan database atau database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application life cycle direalisasikan seefektif dan seefisien mungkin. Perancangan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Terdapat 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi. Yang pertama tuh identifikasi, rencana dan sasaran atau goals dari enterprise, termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua tuh evaluasi sistem informasi yang ada untuk menetapkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga tuh penaksiran, kesempatan IT yang mungkin memberikan keuntungan kompetitif. Selanjutnya adalah metodologi untuk mengatasi hal-hal tersebut, yaitu yang pertama database planning atau mission statement. Mission statement membantu menjelaskan kegunaan dari database project dan menyediakan alur yang lebih jelas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penciptaan dari suatu aplikasi database yang diinginkan. Database planning system, database planning atau mission objectives. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka mission objectives didefinisikan setiap objektif atau tujuan harus mengidentifikasikan tugas khusus yang harus didukung oleh database. Database planning juga harus menyertakan pengembangan standar-standar yang menentukan. Yang pertama tuh menentukan bagaimana data akan dikumpulkan. Yang kedua, bagaimana mengspesifikasikan format atau bentuk data. Yang ketiga, dokumentasi penting. Apakah yang akan diperlukan? Yang keempat tuh bagaimana desain dan implementasi harus dilakukan. Selanjutnya adalah definisi sistem atau system definition, menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi, database, dan sudut pandang user atau user view yang utama. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan dari suatu aplikasi database dari perspektif. Di antaranya adalah aturan kerja khusus seperti manajer atau supervisor, area aplikasi enterprise seperti marketing, personal, atau stock control. Yang ketiga itu aplikasi database dapat memiliki satu atau lebih user view. Yang keempat, identifikasi user view. Selanjutnya adalah analisis dan pengumpulan kebutuhan atau requirements collection atau analisis. Suatu proses pengumpulan dan analisis informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Selanjutnya adalah informasi. Informasi yang dikumpulkan untuk setiap user view utama meliputi yang pertama deskripsi atau database yang digunakan atau dihasilkan. Yang kedua itu detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga itu beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya adalah menentukan bagaimana mengatur aplikasi database dengan multi-file user view. Ada 3 pendekatan, yaitu centralized approach. Yang kedua, view integration approach. Yang ketiga, combination of both approaches. Selanjutnya adalah database design merupakan suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi suatu enterprise. Tujuan utamanya adalah yang pertama tuh
merepresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi utama dan user group. Yang kedua itu menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Yang ketiga, mengspesifikasikan destin minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem. Misalnya waktu respon. Selanjutnya pendekatan dalam desain database. Yang pertama tuh top down, diawali dengan pembentukan model data yang berisi beberapa entitas high level dan relationship, yang kemudian menggunakan pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasikan entitas lower atau level, relationship dan atribut lainnya. Yang kedua bottom up, dimulai dari atribut dasar yaitu sifat, entitas, dan relationship secara analisis dari penggabungan antar atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang mempresentasikan tipe dari entitas dan relationship antar entitas. Yang ketiga, inside out, berhubungan dengan pendekatan bottom up, tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas, relationship, dan atribut terkait lainnya yang lebih dahulu diidentifikasi. Yang keempat tuh mindset, menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Kegunaan utama dari data modeling meliputi yang pertama tuh untuk membantu dalam memahami arti semantik dari data. Yang kedua, untuk memfasilitasi komunikasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga itu pembuatan model data, mengharuskan menjawab pertanyaan mengenai entitas, relationship, dan atribut. Model data memastikan kita untuk memahami. Yang pertama itu setiap perspektif user mengenai data. Yang kedua, sifat dari data itu sendiri, independen terhadap representasi fisiknya. Yang ketiga tuh penggunaan data melalui user view. 3 database. Selanjutnya adalah 3 database design. Yang pertama, konseptual. Database design suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise, independen dari keseluruhan aspek fisik. Model data dibangun dengan menggunakan informasi dalam spesifikasi kebutuhan user. Model data konseptual. Selanjutnya adalah model data konseptual, merupakan sumber informasi untuk fase desain logical database design, suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu. Selanjutnya adalah physical database design, suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. Selanjutnya adalah DBMS selection atau optimal. Pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logical, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Tahap-tahap utama untuk memilih DBMS. Yang pertama tuh mengidentifikasikan terminologi studi referensi. Yang kedua, mendaftar 2 atau 3 produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Yang keempat, rekomendasi pemilihan dan laporan produk. Selanjutnya adalah desain aplikasi atau application design. Desain interface, user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database. Desain database dan aplikasi merupakan aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas penting. Yang pertama itu transaction design. Transaksi adalah satu aksi atau serangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi yang mengakses atau merubah isi dari database. Kegunaan dari desain transaksi adalah untuk menetapkan dan keterangan karakteristik high level dari suatu transaksi yang dibutuhkan pada database. Di antaranya, yang pertama itu data yang akan digunakan oleh transaksi. Yang kedua, karakteristik fungsional dari suatu transaksi. Yang ketiga itu
output transaksi. Yang keempat, keuntungannya bagi user. Yang kelima, tingkat kegunaan yang diharapkan. Dua, terdapat 3 tipe transaksi. Yang pertama itu retrieval transition, digunakan untuk pemanggilan retrieve data untuk ditampilkan di layar atau menghasilkan suatu laporan. Yang kedua itu update transition, digunakan untuk menambahkan rekor baru, menghapus rekor lama, atau memodifikasi rekor yang sudah ada di dalam database. Yang ketiga itu measure transition, meliputi pemanggilan dan perubahan data. Yang ketiga tuh user interface design, prototyping atau optimal, membuat model kerja atau suatu aplikasi database. Tujuan utama dari pembuatan prototyping adalah yang pertama itu untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua untuk memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Yang ketiga untuk klarifikasi kebutuhan user. Yang keempat untuk evaluasi feasibilitas atau kemungkinan yang terjadi dari desain sistem khusus. Selanjutnya terdapat 2 macam strategi prototyping yang digunakan saat ini, yaitu requirements prototyping, menggunakan prototype untuk menentukan kebutuhan dari aplikasi database yang diinginkan. Ketika kebutuhan itu terpenuhi, maka prototype akan dibuang. Yang kedua tuh evolutionary prototyping, digunakan untuk tujuan yang sama. Perbedaannya prototype tidak dibuang, tetapi dengan pengembangan lanjutan menjadi aplikasi database yang digunakan. Selanjutnya implementation merupakan realisasi fisik dari database dan desain aplikasi. Implementasi database dicapai dengan menggunakan yang pertama itu DDL untuk membuat skema database dan file database kosong. Yang kedua DDL untuk membuat user view yang diinginkan. Yang ketiga 3GL dan 4GL untuk membuat program aplikasi, termasuk transaksi database disertakan dengan menggunakan DML atau ditambahkan pada bahasa pemrograman. Selanjutnya adalah data conversion and loading, pemindahan data yang ada ke dalam database baru dan mengoperasikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Selanjutnya adalah testing, suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menentukan kesalahan dengan menggunakan strategi tes yang dirancang dan data yang sesungguhnya. Pengujian hanya akan terlihat jika terjadi kesalahan software, mendemonstrasikan database dan program aplikasi. Selanjutnya adalah bab 4, pemodelan data. Basis data relasional terkait dengan 3 aspek. Yang pertama itu struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Selanjutnya adalah variabel vs value. Yang pertama, relation variable adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, relation value atau nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu disebut instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, base relation, relasi yang skemanya terdefinisi dan benar ada pada basis data. Yang kedua tuh derivate atau relation, relasi yang diturunkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga tuh view atau derivate relation yang memiliki nama. Selanjutnya adalah bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi terbagi menjadi 2. Yang pertama itu bahasa formal. Bahasa formal yakni bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya yang pertama itu aljabar relasional, yakni bahasa query prosedural. Pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana mendapatkannya. Yang kedua itu kalkulus,
kalkulus relasional atau bahasa query non prosedural. Di sini pemakai menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Selanjutnya adalah bahasa komersial atau bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu aplikasi agar pemakai mudah menggunakannya atau user friendly. Contohnya di sini select atau group atau order by dan lain-lain. Selanjutnya pemodelan data. Di sini model data adalah sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data atau database struktur dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data atau data abstraction. Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tol konseptual atau logikal, konseptual level untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semantik atau makna, data dan constraint. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten, tidak akurat, dan lain-lain. Tujuan dari model data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu yang pertama tuh model data berbasis objek atau objek basis data model. Yang kedua model data berbasis rekor atau rekor basis data model. Yang ketiga tuh model data physical basic data model. Selanjutnya adalah model data berbasis objek, merupakan himpunan data dan prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam basis data berdasarkan objek datanya. Terdiri atas yang pertama itu entity yakni relationship model, yang kedua itu semantic model, yang ketiga binary model. Selanjutnya adalah model data berbasis rekor. Model ini berdasarkan rekor atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antar data dalam basis data. Terdiri dari yang pertama itu hierarchical model, yang kedua network model, yang ketiga relational model. Selanjutnya model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya yang justru menyulitkan pemakai. Model ini terdiri dari yang pertama tuh unified model, yang kedua frame memory, selanjutnya entity relational model. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih kepada Pak Rian. Sehat selalu, Pak.